Makanya kita selalu mudawamah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Jangan dilepas. Jangan selalu kita ditinggal walau sesibuk apapun. Sesudah kita sholat apa diri, di lain waktu terus-terusan selalu ingat kita kepada Sang Pencipta. Di mana saja kita berada, ya, harus kita ingat. Di pasar, di mandi, lagi itu selalu ingat kepada Allah. Siapa tahu malaikat Israel, ya, ketika kita lagi mandi, malaikat Israel itu waktunya datang, tidak akan segan-segan, Pak. Makanya kita di dalam kolbu kita, sembari kita batin kita selalu ingat kepada Allah. Dikir kalimah Allah, Allah, Allah. Bagaimana kita harus seperti itu? Ya, ketika kita bisa mengingat Allah, harus ada kasab atau berusaha. Belajar di waktu kita, lidah kita diberhentiin, kalbu kita dikir. Tidak bisa, belum bisa nyebut la ilaha illallah, minimal Allah, Allah, Allah. Tuh, supaya terus mengingat Allah. Dikir gitu Pak ya. Ingat saja. Terus bagaimana kita supaya terasa? Ada contoh di dunia ini yang kita dohiriyah, seperti minyak dengan air, tidak bisa menyatu, selalu berpisah. Kita selalu ditapakuri apa? Ketika kita mencampuri minyak dengan air, kita kaji bagaimana manusia bisa khusyuk kepada Allah dan bisa enak lezatnya dzikir kepada Allah, lezatnya kita, enaknya sakinahnya kita ketika kita membaca salawat kepada baginda Rasul. Bagaimana kita khusyuk, bisa khusyuk dan tafakur ketika kita lagi sholat menghadap Allah. Ketika dzikir kita mengucapkan la ilaha illallah, mata saya, mata takbir semuanya. Lidah berjalan mengucapkan subhanallah, tetapi kalbu kita diam-diam aza. Kalbu kita tidak mengakui bahwa subhanallah, maha bersih zat Allah, tidak. Pada malam ini mari kita sama-sama supaya kita kalimah-kalimah yang kita baca selalu menyatu dengan kalbu. Bagaimana caranya? Sini ulama ahli tasawuf mengatakan untuk supaya menyatu dan serta gundah hati kita, kalau bahasa orang Sunda mah lamun orang ibadah teh untuk hati orang tuh kemana-mana teuing gitu Pak. Hati kita itu jangan terlalu kabur. Ini kan kita mah jangankan di dalam sholat, tapi semua hati kita terlalu kabur Pak. Enggak dirantai sebetulnya. Jangankan 1 menit ya bisa, per detiknya kayaknya gitu. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu ada kumpul dengan para sahabat, dia kumpul kayak gini,
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di dalam ibadah itu, di dalam sholat maupun ibadah yang lain, takbir, zikir dan sebagainya, harus khusyuk, harus jajamat takin nakin mimasyiballah. Orang yang takwa, yang bertakwa dan suci mimasyiballah, tidak ada di dalam lubuk hatinya, di dalam kolbunya makhluk urusan hanya Allah. Berarti kalau seandainya kita sholat atau zikir, bagaimana kolbu kita kalau tidak ingat dan tidak khusyuk? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pekerjaan kita nih, Pak. Namanya kan Winda Rasul rahmatan lil alamin, benar-benar. Coba orang yang khusyuk, tidak ada apa-apanya, tidak diterima, otomatis Pak. Aduh, saya nggak bisa khusyuk, sholat nggak bakalan sholat sebelum bisa khusyuk, pasti seperti itu. Karena Rasul sangat bijak. Mungkin orang yang tidak khusyuk, mungkin yang Maha Kuasa memberi dari ketaatannya. Ya, kan kamu sudah melaksanakan sholat, berarti taat kepada Allah. Allah memerintahkan sholat 5 waktu, kamu sudah mengerjakannya, dikerjakan oleh kamu dengan syariat. Rukun syaratnya cukup, tapi mungkin kolbumu belum menghadap Sang Ilahi, belum bisa menghadap kepada Allah. Ada dengan ganjalan di dalam kolbumu, selalu ada ingat harta, ingat anak, ingat perusahaan, ingat misalkan lebihnya atau batinya, untungnya apa enggak, besar atau tidak. Setiap bulan mau gaji, setiap bulan bagi cukup atau enggak, besok apa dan enggak, selalu ada begitu. Mungkin dari itu Allah yang Maha Kuasa memberi pahala mungkin dari ketaatannya. Ini mungkin masuk ke kaki kita ya. Kita kan nggak bisa khusyuk Pak, sholat, zikir, sok semuanya. Nah, mungkin gitu. Makanya kita walaupun tidak khusyuk, walaupun kita yang penting kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Niatnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus kita berjuang, harus kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana supaya kita tadi menyatu ketika Allahu Akbar, bahwa sholat ini, bahwa dzikir ini, bahwa sholawat ini untuk apa dan ke siapa? Harus tahu. Ketika bahwa sholat ini adalah untuk menyembah Allah, ketika sholat dzikir ini hanya mengingat Allah, berarti tidak boleh yang lain untuk diingat dan di kolbu kita tiada. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, supaya la ilaha illallah menyatu di dalam kolbu kita. Sucikan dulu kolbumu, sanobarimu, batinmu. Bagaimana mencikan? Ada pada mana pal qalbu yadkulu biha medalu fikrah. Ini sedikit bahasa ulama-ulama tasawuf. Bagi si murid yang mau mitakhiri, ingin mencucikan kolbunya, membersihkan kolbunya dari sifat ghaflah, yang artinya lupa. Lupa itu banyak ada, misalkan lupa itu mah udah galib. Oh, saya lupa rokok, lupa bawa ini, itu mah
Kita termasuk lupa ketika Allahu Akbar. Ya. Kita mau menghadap siapa? Salat itu menghadap Allah. Kenapa kalbu kita menghadap kiblat dan mengingat yang lain? Berarti kita ngoplah masuknya, Pak. Orang yang apa? Lupa. Maka sering kita lupa. Nah, wal qabi ila hadrati maulid. Orang yang pengen itu mendekatkan diri ke hadrah Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu yang pertama manusia, salah satunya syai'un mislal islah, tidak ada yang lebih baik, harus kita uzlah. Uzlah itu ada bahasa orang yang makan harus jauh dari manusia, menyendiri. Repot itu Bapak, gak bakalan bisa kita ya, gak bakalan bisa. Ganti dari sini Pak. Di sini ya dulu biar medan pikiran kita ini ibaratkan medan, suatu tempat yang begitu indah, seperti kota atau seperti alun-alun yang bolak-balik seperti orang ya kuda ya ditarik, dipecut, terus dipotong di kota ular-ulir. Ini pikiran kita seperti itu. Ujlahnya bagaimana? Nah, ada yang disebut ujlah ini begini Pak. Saya berkumpul dengan orang, mau berkumpul nih, misalkan saya ngikut kumpulan ini nih. Kalau saya ngumpulkan dengar sedang di situ itu tempat maksiat, seumpama di situ banyak yang judi, pemabuk, ya dan lain-lain lah. Apalagi kalau saya ya masuk ke situ aja, mendekati, mencampuri itu pasti daripada saya membawa beliau, tetapi kalau malah kita yang ke bawah. Ujlah, hindari itu. Termasuk ujlah. Artinya pindah gitu. Ya. Di kampung ini misalkan kita enggak kuat, oh kampung ini semua wah ayam, judi, main ini, main itu, sudah resah. Kita pindah kepada yang lain. Karena kita takut ke bawah. Ada ujlah itu kebiasaan dengan pikiran kita. Ketika kita nih kayak kita sama, maksiat tidak ada, ya sama-sama aja. Tetapi seandainya aku terus orang yang lagi kumpul 5 orang, kalau saya masuk misalkan terus nyamperin, lama-lama saya ke bawah. Tadinya saya sering baca tasbih, rumah tadinya saya zikir, tadinya baca Al-Quran, kumpul dengan dia selama-lamanya, pasti baca Al-Quran kagak, ngaji pun kagak. Perbatasi itu, jangan terlalu banyak. Itu amatnya. Ketika kita untuk membersihkan hati kita, ini di dalam kolbu kita ada rasa. Ya, rasa kita sebagaimana digunakan oleh kita rasa kita, hilangkan rasa-rasa kita, sifat keujuban, ketakaburan kita, merasa diri hebat, merasa diri kaya, merasa pintar, merasa diri kita, itu hilangkan semua. Jangan, itu pembersihan kolbu, termasuk pindah. Biasanya kita ini merasa diri kita ada di dalam kolbu keras gitu, merasa saya
merasa mengakui paling hebat. Itu hindari itu. Pindahkan. Jangan sampai itu. Terus diperjuangkan. Ujar dalam kolbu. Nah, ketika manusia sudah itu mukhallatu malatasu mukhallatuhu wala ya'munu benarkan di kalbu kita seperti itu. Di dalam kalbu kita harus taslim ketika kita sudah apapun kita yang kerjakan, ya kewajiban saya ini adalah mengerjakan. Kalau hasil atau hasil urusan ya Allah, pasrahkan. Misalkan kita sholat, ya Allah, aku sholat ini belum bisa sebelum menghadapmu, belum bisa satunya. Di dalam kalbu ketika mengucap ya Allah, la ilaha illallah, hanya ingat ini belum. Kita harus merasa dosa, betul aku masih dosa ya Allah. Ada orang gitu merasa kayaknya mungkin. Coba benar begini, saya ambil contoh nih. Ambil contoh ya. Yang dimaksud kita ini contohnya di sinilah. Saya titip begini. Buat saya ini titip ya. Buat Ustaz Dodo. Ini contoh ya. Nah, ketika Ustaz Dodo bayar ya di bawah. Nah, saya udah mampirin aja soal pamingkar misalnya. Nah, itu kan berbalik. Ya, ketika mengucap la ilaha illallah, kita menyebut siapa? Menyebut. Tapi kalau kita menghadap merasakan. Nah, ini harus kita mulai, Pak. Jadi anggaplah bagi kita ketika la ilaha illallah ibarat air dengan minyak. Kalau kita tidak bisa menyatu, bagaimana ini caranya? Tidak ada sedikit pun hanya kita ujrahkan kalbu kita, pindahkan oleh kita, campuri urusan. Pantasan para ahli sufi ya bukan nih singkirkan kayak api ya, kayak TV, kayak HP, kayak gitu, disingkir aja gitu. Kenapa? Kalau kita sini kita akan istiqomah gitu ya. Coba Pak, ya betah kita yang dari di YouTube ini apa nih? Misalkan di YouTube nonton YouTube begini bikin HP terus saja, begitu dikir HP, udah dikir HP lagi, sampai kan gitu. Gak ada orang yang sadar itu baca Al-Quran, bagi baca tasbih, dan dikir gak ada. Gak ada ibu-ibu, bapak-bapak, ada semua anak-anak bocah-bocah sampai terus-terusan. Bocah betah banget Pak, apalagi ya cuma main game gitu. Orang zaman ya, coba anak-anak kita lihat main game dulu. Coba suruh baca Al-Quran anak kita. Ngaji dalam ngaji, sudah senang. Tapi main game beberapa jam, sampai kuat tak habis. Kiranya anak kita dari jam malam jam 9 atau jam berapa sampai subuh. Gak ada ngantuknya ya. Ada HP kuat. Coba suruh ngaji, coba suruh sholat. Saya sholat ngaji kalau ini apa? Bagi kita bagaimana? Itu suatu kajian untuk dikaji oleh kita. Contohnya seperti itu. Anak-anak senang pada main game di HP. Kenapa? Satu, ada dari ketertarikannya. Karena apa? Kalau sudah tertarik ke mahabbahannya. Kenapa orang ini, ya kita sama, belum betah Pak ya, belum enak kalau dikirim, belum enak kita rasa sholat
Berarti kalbu kita belum ada aja kita. Kalau belum cinta, ya apa? Ya. Tadi kata sama-sama cinta bagi Rasul, cinta kepada Allah sedang udah ngomong, kalbu kita tetap aja jaga. Yuk bawa dikit 2 jam 3 jam kalau memang orang ini yang cinta. Kalau ibarat anak ya, suruh main HP game dari sore sampai pagi, yakin anak-anak itu mau, karena sudah sempat, sudah bangsa anak. Kenapa para solihin ya tidurnya sebentar? Kalau kita dari jam 10 subuh gak kedengeran. Berapa ini? Jam 5 sudah ya. Kerjaan kita ini bang. Ya, duduk di majelis taklim 1 jam, terus dikir aja setengah jam udah bisa kita bang. Udah merasa. Jadi berat kita ini, ya dikir mau menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat air dengan minyak. Minyak itu kalau kita mengurus kolom kita. Jadi salah satunya adalah ujlahkan kita ya, ujlah kita. Kalau ujlah khali kita, ini kan berbeda dengan yang lain menjauh orang, kayaknya sudah punya apa ya? Kita wajib punya kewajiban, yaitu anak dan istri kan. Orang bisa kan? Nggak pernah bisa. Kita ridho belum tentu. Jadi kita harus dijelaskan bagaimana tadi kita ada. Oh ini kira-kiranya saya kalau ini tahu pikirannya apa tuh? Kalau pikir kita harus, kalau saya masuk sini, lama di sini, bakal begini. Terus tahu aku, nggak ngomong kumpul dengan orang, tapi kalau kita dikir selalu gitu. Kalau kita minum bagaimana? Bisa dikit kalau pada minum. Belum bisa kan kita? Dikitnya bagaimana? Bukan dulu. Dikitnya bagaimana? Nih kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyegarkan dan menciptakan air itu siapa? Itu sampai kata apa? Yang menghilangkan haus dan beban siapa? Dia nggak tahu. Ini pikir itu bukan lagi doa aja. Ingat itu di luar sendiri. Selalu ingat. Kita pakai baju, kita lagi di apa? Kamar mandi lagi kita buang berak, ingat. Oh ya Allah. Ketembak kita ya Allah. Ini kan siapa? Yang menciptakan siapa? Allah. Walaupun manusia yang namanya yang tetap Allah. Ini tauhid. Kalau kita udah masuk tauhidnya, ilmu tauhidnya pakai walaupun di mana pastinya. Ini Allah, ini Allah, ini Allah. Ini semua Allah. Kenapa? Yang menciptakan Allah, bukan manusia. Ini sudah bukan tauhid. Jadi selalu ingat, bukan dikir la ilaha illallah lagi apa pemberak la ilaha illallah talent itu enggak disuruh kan dikit itu lagi mau berak siapa dia dikira lagi itu ini kamu ngapain saya lagi begini mau berak kamu baca itu dikit harus dikir kalau bisa bukan dikit itu beda dikitnya ya jadi kita ini kita dilancarkan Allah kayak gitu pembelaan nikmat ini lancar gak ada apa-apa Allah lancarkan oleh Allah ya kita bisa pembelaan Allah biasa ini tak Allah biasa dengan Allah ini semua Allah ini semua kenapa Allah ini perbuatan Allah ini apa Allah ini luar biasa kita nikmatnya luar biasa ya Allah jadi rasa disitulah mulai rasa kita digunakan. Ketika digunakan
hantar ke kalbu kita. Mulai rasa untuk bergerak. Ketika mengucapkan zikir sudah wudhu, kita sudah salat, la ilaha illallah, langsung kontak. Asal kontak. Makanya Abang bilang, lihat di YouTube itu ada orang itu mah bukan, ini ada orang yang begini. Itu dengan sendirinya apa bagaimana? Ada dengan orangnya saking musuhnya, dengan merasanya dari dirinya bergetar. Ada. Ya, karena udah masuki, kalbunya sudah digenusi. Ada orang yang diam dalam apa? Itu karena apa? Dia tidak mengingat Allah. Kuncinya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya melihat keindahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang tenang. Makanya kelihatan orang ada yang fokus dengan enggak berisik, enggak saking musik kagak terus gini coba dilihat seperti itu. Berarti orang lagi apa? Kalau kita mau berisik tuh, mau ada seperti itu. ada orang berisik sama kolor. Kacau itu mah. Nyandel. Aduh, kalau udah berisik kalau banyak drop gitu. Nih, ya. Jadi malam ini ada salah satu untuk pemeriksaan kalbu itu adalah Islam. Artinya kita selalu berpikir di dalam pikiran kita punya pikiran yang unik, yang bagus. Harus setiap langkah kita harus bikin apakah kita tuju kepada kemaksiatan kepada Allah atau tidak. Nah, kita harus berpikir bahwa kita dari kebiasaan agak giat sampai malas. Kalau kita menjadi malas, hindari itu. Jadi hindari semuanya. Ya, kita walaupun kita di HP di YouTube, ini HP ini sangat HP ya. Saya juga punya HP Pak, sama aja. Ya, hindari itu Pak. Misalkan kita cukup aja buat ada keperluan, telepon, jangan terlalu banyak. Merasa apa kalau sudah terdepan terlalu repot, lebih banyak ketinggalan. Cukup untuk keperluan saja, jangan sekarang. Kalau kita terus-terusan di bawah, terus-terusan pengennya ini makan terus saya ini nggak betah. Ini nggak mau mungkin orang lain saya, ini bukan ngerasain saya. Makanya, nah sampai kemarin waktu ini saya lihat, kita pernah kelihatan nih, tinggalkan. Ya, makanya saya banyak orang yang kan, mau sih nggak diangkat-angkat. Saya jarang bawa HP, saya aja di rumah, paling cek. Ya alhamdulillah, mata saya kembali lagi bisa lihat. Dulu sampai gini Pak, publik kita ini nggak bisa. Publik sering banyak. Sekarang alhamdulillah biasa lagi Pak. Jangan sampai pakai kacamata, mau saya pakai kacamata. Alhamdulillah saya cek bukan apa Pak. Jangankan yang gini yang menyebutkan ini Al-Quran saja, coba Al-Quran begini, beli amat ini Al-Quran. Kayak begini, kita sama-sama untuk pembersihan kalau kita nanti dari sifat-sifat yang kita mencegah yang emas mudah. Kalau kita misalkan sering memegang HP, pasti kita nggak betah, pasti kita buka. Daripada itu udah aja. Ya, keperluan udah dilihat. Ya, jadi misalkan keperluan yang itu boleh, logis. Mudah-mudahan dengan adanya ujian seperti itu, hindari yang sifat-sifat yang kemungkaran, mudah-mudahan kalau kita dibersihkan agar ketika kita beribadah tahu kalau itu saya lagi menghadap Allah. Ya, ketika kita berzikir lagi saya menyebut Allah, masa saya lidah lahiriahnya, ya jasadnya menghadap Allah, mengucapkan Allah, tetapi kata qalbu saya tidak menghadap Allah. Supaya kita baru menyatu dengan itu. Ketika sudah menyatu, insya Allah tatmainul qulub. Ada apa tanya?
disejukkan, ditenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ditenangkan, bittaqul jannah, la ilaha illallah, yakin akan timbul kebahagiaan. Bahagia tidak akan kesulitan. Ya. Walaupun kata orang begini tetap hati tenang. Bagaimana Allah SWT? Walaupun digunjing orang di mana ya, karena enjoy aja. Nah, aja. Maka orang-orang solihin dicaci maki, disebut karena orang yang berprasangka benar bukan agama, karena lebih indah dengan Allah. Itu dulu ada riwayatkan sama dulu. Boleh, yuk kesana ke pantai indah. Indah di kamar. Silakan kamu ke pantai. Ya, mau ke pantai ya silakan, kemana silakan. Saya mah lebih indah di kamar. Ada apa di kamarmu? Ada apa-apa? Kata siapa? Saya dengan punya hak, punya pantainya. Ya, ini saya ambil contoh ya. Ketika perempuan cantik, ya, ini kita ya, laki-laki. Perempuan cantik, ya kalau kita indah mana nih bajunya, kita dengan bajunya dengan jasadnya. Jasadnya. Ya, indahan kita dengan misalkan satu kamar dengan bajunya, atau kita sekamar dengan jasadnya, dengan orangnya, dengan yang punya baju itu. Indahan mana, Pak? Ya, yang punya bajunya. Karena apa dengan bajunya aja? Kenapa kalau kita dapat indah ini bajunya malah sangat cantik, cuma bajunya apa-apaan? Lihatin sama orang, gila orang itu. Masih gitu kan? Tetapi kalau kita dengan jasadnya, dengan orang cantik, wah gila-gila benar orang hebat orang itu, dan sampai dinikahi orang cantik begitu sampai indah dapat ya. Pasti banyak pujian. Alam ini semesta adalah punya Allah. Ketika sudah terbagi kita berhamba pada Allah dan disikat oleh Allah dengan amal kita baik, ya lebih indah kita zikir, ucapkan la ilaha illallah. Lebih enak kita bersolat, lebih indah kita baca lebih indah kita baca daripada kita melihat pantai. Kita mampu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca kemana baik. Baca Fatihah, baca ini kita merasa nilai diibaratkan air dengan jatuh. Caranya bagaimana ini? Kita dari sedikit belajar dan mendawamkan. Yuk istiqomahkan paling mulai Allah. Istiqomahkan tasbihnya, istighfarnya, teruskan istiqomahkan yaitu syahadatnya, istiqomahkan segala juga zikir dan sebagainya, salawatnya insyaallah. Yang penting innamal a'malu binniyat. Urusan yang dulu ya, di dalam perut kita hanya untuk Allah SWT. Jadi salat saya menyembah Allah, menghadap Allah, dan zikir mengingat Allah, selawat untuk Muhammad mengingat Rasul, dan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih untuk membersihkan Allah, dan kita terus berzikir kepada Allah, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja Pak. Dalam perut kita terus supaya kita jangan ingat yang lain. Apa zikir? Kamu menghadap Allah. Ingat Allah. Supaya kalau kita terus ini ada bentrokan adalah ya setan-setan diadu gitu. Nafsu amarah itu kan musuh kita ya, adu gapi dan jawika. Sebetulnya musuh yang ada di diri kita adalah nafsu amarah kita. Itu harus dipotong Pak. Korban kemarin sampai dipotong, hewan yang ada di kita nggak dipotong. Nafsu amarah kita bunuh itu Pak ya, potong mati. Kalau mati udah, tadinya kita nggak mau sholat, tadinya nggak mau zakat, nggak mau sholat, itu dibunuh. Tadinya pengen aja ke dalam bukan, saya nggak mau ke dermawan, tidak untuk dipuji orang,
hanya ucap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berjuangnya Pak, ngomong kita sendiri. Kalau saya jangan, woi ngomong jangan, itu mah enak kita. Tidak dalam kekerasan, tidak perlu kita merasa terus ngomong itu. Jangan memuji, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada la ilaha illallah. Tertiba ya, alhamdulillah. Jelas adalah kita dari masalah kemaksiat antar bicara dari itu adalah kita perkara-perkara yang senang maksiat, kira-kira yang menarik yang memalas untuk ibadah, hindari. Mudah-mudahan pada malam ini memang mengejar kita pengajian ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, bisa sadar kembali ke Allah dengan membawa iman, Islam, ihsan kita. Ayo kita berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma